Genja Entok Kebumen ini memang produk lokal dari Kebumen, tapi dia sudah menasional dan sudah banyak. Sepertinya 2-3 tahun ini gaungnya sudah di mana-mana ya. Kita pemerintah mengharapkan ada peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan ya di Indonesia ini. Dan salah satunya adalah jika kita menggunakan benih-benih yang benar, bermutu. Bagaimana caranya kita bisa tahu benih itu benar dan bermutu? Legal terutama itu kalau benih-benih tersebut ada labelnya dan sudah disertifikasi. Dan bagaimana benih itu bisa memiliki label dan bisa disertifikasi jika benih-benih itu diambil dari kebun sumber benih yang sudah ditetapkan. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di sebelah saya sudah ada beliau Ibu Umi Fadila SPMSI, dan beliau adalah sebagai pengawas benih tanaman ahli muda Direktorat Pembenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan. Sahabat Tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Ibu Umi. Siang. Sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan sahabat Tani, kita akan tanyakan tentang apa ini ya, kebun benih begitu ya Bu Umi ya. Jadi Ibu Umi itu untuk hari ini berada di Kabupaten Kebumen ini dalam rangka apa ini Bu? Kami ke Kebumen dalam rangka untuk penetapan kebun sumber benih kelapa Genja Entok Kebumen. Penetapan sumber benih Kebun Sumber Benih Kelapa Genja Entok Kebumen. Sahabat Tani, kita kembali untuk membahas kelapa Genja Entok Kebumen, tetapi dengan tema yang berbeda lagi. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebun benih, kebun sumber benih. Dan untuk Ibu Umi, ini sebenarnya untuk penetapan sampai dengan ditetapkan sebagai kebun sumber benih itu prosesnya gimana nih dari awalnya? Oke, terima kasih ya Mbak ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk menetapkan kebun sumber benih, pertama itu pemilik-pemilik kebun-kebun ini dia bermohon, bisa bermohon ke kabupaten atau bermohon ke provinsi. Nah, dari surat permohonannya provinsi atau kabupaten kemudian ditujukan kepada Dirjen Perkebunan, CQ-nya Direktur Perbenihan Perkebunan. Nah, setelah itu setelah ada surat permohonan, biasanya kami akan memproses. Ya, pertama-tama kita menyamakan jadwal antara petugas PBT, pemulihan dan kami dari tim Ditjenbun. Kemudian kami turun lapang, seperti itu, dan dokumen-dokumen dari segi Ditjenbunnya ya, kita mengumpulkan dokumen yang harus dilengkapi. Setelah selesai semua, kita bawa ke Jakarta dan kita proses sehingga jadi SK penetapan. Dan kemudian barulah sampai Ibu Umi dan tim ke Kabupaten Kebumen ini. Informasi sekilas aja, di Kabupaten Kebumen kita mempunyai produk unggulan lokal yaitu kelapa Genja Entok Kebumen, bukan begitu ya Ibu Umi? Dan ini untuk penetapan kebun sumber benih, sebagai sumber benih ini sudah yang keberapa kali ini Bu? Info dari teman-teman kabupaten ini sudah yang keempat ya. Yang keempat. Dan ini Mbak, Genja Entok Kebumen ini memang produk lokal dari Kebumen, tapi dia sudah menasional dan sudah banyak. Sepertinya 2-3 tahun ini gaungnya sudah di mana-mana ya. Di mana-mana sudah menasional dan mungkin saja nanti akan mendunia begitu ya. Amin. Amin. Karena dan dia sudah merupakan varietas yang sudah dilepas. Dan itu tentunya harapan kita semua, bukan begitu ya Ibu Umi ya. Dan ini untuk penetapan, kembali ke penetapan kebun lagi. Jadi untuk penetapan kebun sebagai sumber benih itu sebenarnya itu untuk apa ini? Nanti goalnya apa ini? Baik, jadi kita pemerintah mengharapkan ada peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan ya di Indonesia ini. Dan salah satunya adalah jika kita menggunakan benih-benih yang benar, bermutu. Bagaimana caranya kita bisa tahu benih itu benar dan bermutu? Legal terutama itu kalau benih-benih tersebut ada labelnya dan sudah disertifikasi.
Dan bagaimana benih itu bisa memiliki label dan bisa disertifikasi jika benih-benih itu diambil dari kebun sumber benih yang sudah ditetapkan, seperti itu. Oh, jadi hubungannya di situ ya Ibu ya. Tadi kan saya masih agak sempat mikir gitu, kebun benih sebagai sumber benih ini buat apa sih ditetapkan? Ternyata benih-benih yang kita gunakan selama ini yang sudah berlabel, yang bersertifikat tentunya itu memang harus diambil dari kebun sumber benih yang sudah ditetapkan oleh beliau-beliau dan timnya. Dan sahabat tani, untuk bibit benih kelapa Genjah Endok Kebumen, tentunya juga bagi sahabat tani yang ingin membudidayakan kelapa Genjah Endok Kebumen, itu harapan kami adalah dengan benih yang sudah berlabel dan atau berlabel. Nah, dari Ibu Umi sendiri, adakah pesan-pesan khusus bagi masyarakat kita, terutama bagi petani kelapa, agar bagaimana caranya memilih benih yang tadi dikatakan benih yang benar, begitu ya? Benih yang benar ini apa aja nih yang harus diperhatikan? Baik. Benih yang benar itu yang sudah pasti nomor satu adalah dia harus berlabel dan dia sudah bersertifikat. Untuk mendapatkannya sebaiknya teman-teman, Bapak Ibu semua untuk memastikan bahwa yang benih yang kita beli itu benar, sebaiknya pertama menghubungi orang dinas, baik itu kabupaten atau provinsi yang menangani perbenihan perkebunan. Atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi langsung penangkar-penangkar atau produsen sumber benih yang dia sudah terdaftar. Sudah terdaftar, memiliki izin produksi benih yang terdaftar baik di provinsi maupun kabupaten. Biar nggak dapat benih yang tidak legal. Oh gitu. Jadi yang penting kita harus menghubungi pihak terkait, pihak gitu yang ya. Benar. Pihak yang benar juga. Jadi untuk benih yang benar kita harus menghubungi pihak yang benar juga. Tentunya juga ini akan berpengaruh ke kualitas tanaman kita mungkin. Betul. Ya Ibu ya. Kualitas tanaman kita, karena sekarang ini kelapa Genjah Endok Kebumen yang tadi sudah disampaikan gaungnya itu sudah menasional gitu, dan tentunya diiringi dengan permintaan benih kelapa Genjah Endok Kebumen yang cukup tinggi sampai saat ini, dan saya rasa belum bisa memenuhi semuanya ini Ibu. Nah, dan kemudian pastinya kan juga ada pihak-pihak tertentu ini yang mungkin memanfaatkan kondisi seperti sekarang ini, mungkin menjual benih yang tidak berlabel atau tidak bersertifikat. Itu kalau menurut tanggapan dari Ibu sendiri gimana? Kami sebagai petugas ya, berharapnya tentu saja semua petani atau pekebun itu menggunakan benih yang benar ya, karena benih yang benar dan yaitu berlabel itu sudah terjamin. Karena sudah disertifikasi oleh para petugas ya, PBT dan orang provinsi dan dinas, seperti itu Mbak. Jadi sertifikat atau label itu pasti ini untuk menjamin kualitas. Untuk menjamin kualitas mutu dan menjaga keamanan dari konsumen ya. Konsumen itu pekebun yang menggunakan si benih ini. Nah, itu juga yang penting adalah jaminan kualitas itu tadi ya, untuk dan perlindungan konsumen. Konsumen. Terima kasih sekali informasinya ini untuk Bu Umi. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, adakah closing statement dari Ibu atau mungkin harapan untuk petani kelapa yang ada di Indonesia? Harapan kami tentu saja semoga dengan banyaknya petani yang menggunakan benih yang benar, produksinya meningkat, selain produksi juga kualitasnya meningkat, pada ujung-ujungnya juga akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan semua petani. Oke, jadi kembali lagi bagi para petani, pesan dari beliau bahwa gunakanlah benih yang benar, yang ini akan berpengaruh kepada kualitas tanamannya juga, kualitas produksinya juga, dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Terima kasih Ibu Umi untuk penjelasannya dan informasinya. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarti, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu. Salam kelapa. Oh iya, salam kelapa dulu. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia.